Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Bismillah. Mari kita lanjutkan ngaji kita. Semoga tidak bosan, semoga kita bisa tetap istiqomah di jalan ilmu, karena biasanya penyakit yang paling mudah muncul dalam kajian-kajian yang rutin seperti ngaji yang kita lakukan ini ya penyakit bosan. Mungkin bosan sama temanya, mungkin bosan sama yang bicara sama saya, mungkin juga bosan karena sudah jadi rutin, sudah jadi biasa. Makanya Allah lebih suka amal itu yang sifatnya istiqomah. Itu sebenarnya dorongan bagi kita untuk tidak bosan-bosan, untuk selalu menetapi kebaikan yang sebelumnya memang sudah kita jalankan. Baik teman-teman, malam hari ini kita masih ada di sesi para sufi Nusantara. Malam hari ini kita angkat tokoh yang luar biasa. Insya Allah teman-teman yang mengikuti ngaji malam hari ini paling tidak pernah mendengar nama beliau. Apalagi teman-teman yang dari pesantren. Para santri pasti sudah pernah mendengar nama beliau, bahkan saya hampir pasti sudah pernah mengkaji entah satu entah dua kitab karya-karya beliau. Beliau ini bahkan ada yang menyebut merupakan bapak kitab kuningnya Indonesia karena saking banyaknya karya-karya beliau yang dikaji di pesantren-pesantren. Beliau ini termasuk kebanggaan kita, kebanggaan nasional. Karena beliau ulama besar, diakui oleh dunia yang berasal dari Nusantara. Mumpung ini dekat-dekat dengan 17 Agustus, hari kemerdekaan. Belajar tokoh-tokoh seperti beliau ini menurut saya bisa menumbuhkan lagi kebanggaan kita sebagai bangsa Indonesia, karena sejauh yang saya tahu belakangan ini kan banyak wacana-wacana, banyak diskusi-diskusi, banyak paparan-paparan yang membuat kita lemes, membuat kita galau, membuat kita sedih rasanya jadi orang Indonesia ini kok. Banyak sekali masalahnya, banyak sekali problemnya. Banyak yang menyebut zaman ini zaman yang sudah hampir kiamat, zaman ini buruk sekali, macam-macam. Saya jadi teringat salah satu syairnya Imam Syafi'i yang juga terkenal. Ini menyindir orang-orang yang selalu mengeluh tentang buruknya zaman. Syair ini ringkas yang saya ingat, yaitu nu'ibu zamanana wal aibu fina wa ma li zamanina aibun siwana. Katanya Imam Syafi'i, kita selalu menyalahkan buruknya zaman. Padahal keburukan itu ada dalam diri kita sendiri. Wa ma li zamanina aibun siwana, dan tidaklah zaman kita itu buruk, tapi kitalah yang buruk.
Jadi kalau banyak orang mengeluh, "Wah, sekarang zaman sudah rusak," ya berarti kitalah sebenarnya yang sedang rusak. Kalau ada yang galau karena ini sudah kacau semua, ya berarti kita sendirilah yang sebenarnya kacau. Wong dunia ini, zaman ini isinya kan kita yang aktif, yang manusia. Oke, nah biar ndak galau, biar ndak sumpek, apalagi minder, apalagi merasa tidak pede sebagai bangsa Indonesia, malam hari ini mari kita teladani, kita tengok pelajaran-pelajaran dari beliau Syekh Nawawi Al-Bantani. Nama yang cukup familiar, insya Allah. Beliau nama lengkapnya Muhammad bin Nawawi bin Umar bin Arabi bin Ali bin Jamad bin Masbukil Al-Jawi Al-Bantani. Nama Al-Jawi menunjukkan beliau dari Nusantara. Al-Bantani menunjukkan beliau lahirnya dari Banten. Ya, ini harus dibedakan ya, ada dua Imam Nawawi yang sama-sama terkenal. Yang satu Imam Nawawi Al-Bantani ini, yang satu tidak kalah terkenalnya Imam Nawawi Ad-Dimashqi. Kalau Imam Nawawi Ad-Dimashqi ini kita kenal kitabnya Riyadhus Shalihin. Kalau Imam Nawawi Ad-Dimashqi, beliau berasal dari daerah Nawa, Damaskus. Jadi Nawawinya itu mungkin nisbat pada desa beliau Nawa. Berasal dari sekitar abad ke-13 Masehi. Sementara yang kita bahas malam hari ini, Imam Nawawi Al-Bantani ini kelahiran Tanara Tirtayasa, Serang, Banten. Sekitar tahun 1897 Masehi. Beliau ini kalau teman-teman mungkin banyak yang sudah tahu, termasuk kakek buyutnya wakil presiden kita, Kiai Haji Ma'ruf Amin. Nah, Syekh Nawawi ini kalau dari sisi keturunan, beliau ini keturunan ke-12 dari Sunan Gunung Jati, Maulana Syarif Hidayatullah. Dan nanti dari jalur ayah kalau ditarik-tarik ke atas lewat jalur Sultan Hasanuddin nanti sampai ke Kanjeng Nabi. Ya, hari ini mungkin kita menyebutnya Syekh Mambu Habib mungkin ya, tapi ya memang beliau keturunan Kanjeng Nabi Muhammad melalui jalur Sultan Hasanuddin bin Sunan Gunung Jati. Nah, Syekh Nawawi ini mulai belajar ilmu agama sejak usia 5 tahun dari ayahnya sendiri. Nanti juga belajar ke ulama-ulama yang ada di sana, di sekitar sana, di Purwakarta, di Banten sendiri. Sampai usia 15 tahun. Nah, nanti pada usia 15 tahun, beliau ini berangkat ke Mekah, ke Arab Saudi untuk belajar selain haji. Jadi banyak memang ulama-ulama dulu itu ya haji sekaligus berguru ke sana. Kalau dulu masih naik kapal, belum ada pesawat. Nah, Imam Nawawi ini setelah 3 tahun di Mekah, sempat pulang ke Banten sekitar 1828. Pas Indonesia sedang mengenaskan nasibnya, kita sedang dijajah oleh Belanda. Banyak praktek-praktek kezaliman, kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh para penjajah terhadap rakyat. Nah, ini situasi
rakyat saat itu membangkitkan semangat jihadnya Imam Nawawi. Beliau merasa terpanggil untuk menghapuskan ketidakadilan kesewenang-wenangan yang dilakukan Hindia Belanda dengan cara beliau sendiri, yaitu lewat jalur dakwah. Tapi lama-lama dicurigai sama Belanda. Akhirnya dicekal oleh Belanda. Bahkan nanti beliau ini sempat dituduh termasuk pendukung Pangeran Diponegoro. Sehingga beliau diawasi terus, jadi tidak bebas. Sampai akhirnya beliau memilih balik lagi ke Mekah, memperdalam ilmu di sana, sekaligus nanti banyak berdatangan orang-orang dari Indonesia, dari Jawa ke sana untuk belajar juga pada beliau. Setelah beliau belajar dari banyak ulama, guru-guru beliau di Mekah banyak dari berbagai bidang ilmu-ilmu keislaman. Mungkin yang tercatat, misalnya teman-teman pernah dengar Syekh Muhammad Khotib Samba, Syekh Abdul Ghani Bima, Syekh Yusuf Samulaweni. Ini yang dari Indonesia, dari Nusantara. Kemudian juga ada Syekh Ahmad Zaini Dahlan, Syekh Muhammad Khotib Al-Hambali, Syekh Abdul Hamid Dagestani, dan lain-lain. Ini guru-guru beliau. Nah, beliau nanti di Mekah sebelum mengajar di Masjidil Haram, beliau menerima murid juga di rumah beliau. Dan nanti banyak tokoh-tokoh, banyak figur-figur dari Nusantara yang belajar di rumah beliau sebelum nanti juga belajar juga di Mekah, di Masjidil Haram. Nah, spesifikasi beliau ini banyak, karya-karyanya juga banyak, luar biasa. Beliau ini digelari Sayyidu Ulama Il-Hijaz. Jadi sayyidnya, pionirnya para ulama Hijaz. Beliau juga dapat gelar Imam Ulama Al-Haramain. Imamnya para ulama dari dua kota haram, dua kota suci, Makkah dan Madinah. Ada juga yang menggelari beliau A'yanul Ulama Il-Qornil Robi Asyar Lil Hijrah. Jadi ulama tokoh utama abad 14 Hijriah. Dan banyak sebutan-sebutan beliau yang luar biasa karena beliau juga tokoh luar biasa. Murid-murid beliau hampir semua menjadi tokoh besar yang menentukan situasi Indonesia saat itu. Khususnya para tokoh-tokoh muslim, misalnya Mbah Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Mbah Kiai Haji Ahmad Dahlan, kemudian Syekhona Khalil Bangkalan, Kiai Haji Asy'ari Bawean, Kiai Asnawi dari Banten, termasuk yang kita bahas minggu depan, Kiai Soleh Darat. Jadi beliau ada gurunya para ulama Nusantara. Dan keahlian beliau ada di banyak bidang kalau dilihat dari karya-karyanya. Mulai tafsir, kemudian akidah atau kalam, hadis, fikih, tasawuf. Kalau tafsir, mungkin teman-teman pernah dengar tafsir Al-Munir atau biasa disebut tafsir Maroh Labid. Maroh Labid itu artinya kandang macan. Ini kitab tafsir yang luar biasa, 2 jilid tebal-tebal, 30 juz. Kalau bidang akidah, teman-teman mungkin pernah membaca kitab seperti Fathul Majid, Nurul Zolam, Tijaanud Darori, dan lain-lain.
Kalau hadis ada tangkihul qaul. Kalau fikih ada kasyifatus saja. Ini syarahnya Safinatun Najah. Ada Sulamul Munajah, ada Nihayatus Zain. Atau tentang hubungan suami istri yang populer sekali, Uqudul Jen fi bayani huquqiz zaujain. Nah, malam hari ini karena kita ada di tema Sufi Nusantara, saya hanya sedikit nanti mengangkat tema-tema yang berhubungan dengan tasawuf. Kalau tasawuf beliau punya berapa karya, malam hari ini saya bawa sedikit-sedikit. Tidak mungkin saya kaji semua, waktu kita terbatas. Jadi anggap saja malam hari ini kayak film itu hanya trailernya saja dari beberapa kitab tasawuf. Paling tidak, kalau teman-teman sudah tahu kira-kira isinya mirip-mirip seperti itu, silahkan nanti diperdalam sendiri. Jadi malam hari ini saya lihat-lihatkan sebentar dari 3 kitab tasawuf. Yang pertama, Qami'ut Tughyan. Qami'ut Tughyan itu istilahnya komik ya, tapi artinya bukan komik-komik yang dibaca teman-teman itu. Komik itu artinya pembasmi. Kalau tughyan dari akar kata toho, artinya kezoliman. Jadi Qami'ut Tughyan itu pembasmi kezoliman. Ini kitab syarah terhadap kitab Syu'abul Iman yang sifatnya nazom-nazom tentang cabang iman yang jumlahnya 77. Kemudian juga saya bawa malam ini sedikit dari, mungkin teman-teman pernah dengar pasti, Nashaihul Ibad. Lengkapnya judulnya Nashaihul Ibad fi bayani alfat al-munabbihat ala istidad li yaumil ma'ad. Panjang sekali ya. Jadi ini kitab yang sering dipakai, sering dikutip oleh para penceramah, para khotib, dan banyak dikaji di banyak sekali pesantren di Indonesia. Ini isinya hadis-hadis yang secara umum punya bilangan. Jadi hadis-hadis yang isinya keutamaan-keutamaan tapi mengandung bilangan. Nanti dikelompok-kelompokkan dari 2 perkara sampai 10 perkara. Sunai 2 perkara, 2 perkara, sulasi 3 perkara, 3 perkara, rubai sampai nanti puncaknya usyairi. Jadi usyairi 10-an. Nah, yang membaca Nashaihul Ibad pasti sudah akrab dengan pola itu. Dan yang ketiga, sedikit nanti malam hari ini kita tengok Salalimul Fudhola. Salalimul Fudhola ini syarahnya kitab Hidayatul Azkiya, karangan Syekh Zainuddin Al-Malibari. Salalimul Fudhola ini kalau diartikan salalim itu tangga. Fudhola itu orang-orang yang utama. Jadi Salalimul Fudhola, tangga orang-orang yang utama. Oke. Baik, teman-teman, itu sedikit pengenalan terhadap beliau, Syekh Nawawi Al-Bantani. Semoga serba sedikit sekarang teman-teman ngertilah kenal beliau. Karena mungkin selama ini hanya mendengar namanya. Meskipun sebenarnya kalau teman-teman mau referensi-referensi sekarang sudah banyak tentang beliau. Tadi saya bilang beliau ini multidisiplin ilmunya. Ilmunya sangat dalam. Malam hari ini kita hanya sedikit membahas aspek tasawufnya. Karena bagi saya beliau juga seorang sufi besar. Banyak cerita-cerita karomah tentang beliau. Misalnya ada cerita beliau satu ketika waktu menulis kitab yang nanti dikenal dengan judul Marokil Ubudiyah.
Marokil Ubudiyah ini syarahnya